Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Korupsi dana program Indonesia Pintar, polisi tangkap 2 tersangka. Modus bisa hilangkan roh jahat, dukun cabul ditangkap. Alih fungsi situ Rancagede, Kejati periksa 30 saksi. Program Dana Indonesia Pintar untuk siswa kurang mampu justru dikorupsi oleh beberapa oknum. Anggota Ditreskrimsus Polda Banten meringkus 2 pelaku tindak pidana korupsi dana program Indonesia Pintar atau PIP di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Awal mulanya, salah satu pelaku berinisial TS mengarahkan tersangka lain yakni TI untuk mengkoordinir 24 sekolah yang berada di Kota Serang untuk mengumpulkan data siswa yang menerima PIP. TS mengaku mengenal salah satu staf ahli DPR RI Komisi 10 yang bisa meluluskan dalam mencairkan program dana PIP dari Kemendikbud. Dalam kesepakatan dengan kepala sekolah, TS dan TI meminta 40% dari dana yang cair untuk biaya operasional selama proses pencairan. Selama dana cair, pelaku TS kemudian mendapatkan 30%, sedangkan pelaku TI mendapatkan 10%. Berdasarkan audit Inspektorat Kemendikbud ditemukan adanya kerugian negara 1,3 miliar. Dari adanya program Indonesia Pintar, di mana program tersebut adalah berasal dari IPA Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2021. Jadi ada usulan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Serang, Provinsi Banten, yang memang melalui dana aspirasi DPR RI Komisi 10 dan mendapatkan anggaran ke 57 sekolah yang dari Kota Serang. Yang kita tangani ini ada 24 sekolah yang diindikasikan melakukan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini juga masih dalam pengembangan polisi, dugaan adanya pejabat yang juga ikut terlibat. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Serang hingga saat ini masih menyelidiki penemuan bayi yang ditemukan warga desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Setelah mendapatkan laporan warga, polisi sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah warga dan saksi. Bayi berjenis kelamin laki-laki kini dalam keadaan sehat setelah mendapatkan perawatan dari sejumlah bidan. Polisi hingga saat ini mengejar pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Untuk dugaan sementara, saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk hal tersebut. Insya Allah kita diundang, insya Allah ketemu pelakunya. Artinya kita masih mengejar pelakunya ya? Masih. Untuk motif sendiri kami belum mengetahui karena kami masih dalam tahap lidik. Tapi insya Allah kalau kami tunjuk, kami akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin laki-laki hanya terbungkus kantong plastik dengan kondisi tali pusar sudah terpotong. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sepekan menjelang pemilu, sejumlah pejabat utama Polda Banten melakukan pengawasan langsung distribusi logistik pemilu. Berdasarkan hasil pemetaan kepolisian, sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang memiliki kontur medan yang sulit untuk dijangkau. Selain itu, potensi bencana alam juga tinggi. Karena 2 alasan itulah diperlukan perlakuan khusus agar logistik pemilu tidak rusak saat proses distribusi. Polda Banten telah memerintahkan jajaran Polres hingga Polsek untuk membantu pengamanan pendistribusian logistik pemilu 2024 sehingga saat pelaksanaan pencoblosan nanti logistik pemilu dapat diterima dan digunakan dengan baik. Bahwa logistik yang ada di Kecamatan Pandeglang ini betul-betul sudah aman dan tidak ada kerusakan dan lengkap
ya, karena memang ada beberapa kejadian yang kita tidak inginkan lagi, adanya logistik yang hilang, yang rusak, apalagi dengan alasan cuaca. Seharusnya sudah tahu cuacanya seperti ini, BMKG sudah menyatakan bahwa Februari itu akan ada hujan, ya pengamanan logistik pemilu itu yang disesuaikan, ya minimal jangan sampai bocor, minimal maupun pengamanannya. KPU Pandeglang juga telah memetakan wilayah TPS rawan bencana seperti banjir dan longsor. Petugas KPPS telah diberikan instruksi untuk kembali memastikan mitigasi ulang lokasi TPS. Terlebih saat ini telah memasuki musim penghujan. Bercermin kepada data tahun 2020 ya, dan juga pada waktu melaksanakan pilkada, kecamatan yang rawan akan bencana banjir itu diantaranya adalah Pagelaran, Patia, Sukaresmi, Sedang Resmi, Panimbang, Muncul, Angsana, kemudian juga Sumur, Gresik, dan juga Labuan. Tapi dari pelaporan terbaru kami selalu tiap hari diupdate, mereka menyampaikan logistik aman dan memang ada genangan air, tapi tidak sampai menggenangi gudang logistik itu. Hingga saat ini ada 3 kecamatan yang logistik pemilunya belum didistribusikan karena masih kekurangan sampul surat suara. Ketiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Angsana, Labuan, dan Sumur. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Berdalih bisa menghilangkan pengaruh roh jahat, seorang pria di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, mencabuli gadis berusia 22 tahun. Pelaku yang sehari-harinya sebagai pedagang ini dikenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Korban berinisial DS berusia 22 tahun mendapatkan pelecehan seksual di rumah pelaku. Awalnya korban datang ke rumah pelaku ingin mengobati penyakit yang dideritanya. Kepada korban, pelaku mengaku jika di dalam tubuh korban terdapat roh jahat yang harus dikeluarkan dengan cara mandi menggunakan kembang 7 rupa dengan menggunakan pakaian dalam. Saat itulah dukun palsu itu melakukan pelecehan kepada korban. Korban yang kaget langsung melawan dan kabur. Pelaku kini sudah ditangkap polisi. Korban datang ke sana, korban lalu ketemu pelaku. Saat itu akhirnya pelaku menggunakan ritualnya, yaitu mandi kembang 7 rupa, lalu dengan dibuka bajunya, hanya bagian atasnya. Akhirnya pelaku melakukan pencabulan di sana. Lalu saat ini buka celananya, akhirnya korban kabur dengan menggunakan cara sarung seperti itu. Dari hasil pemeriksaan kami untuk dari pelaku ini mengaku hanya satu saja, selama ini satu ini saja. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana selama 12 tahun. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.